kembali lagi bersama aku Karmel di GoTNT Online Sharing minggu ini. Dan hari ini aku mau bagiin sedikit dari apa yang aku dapat dari renunganku minggu ini. Temanya adalah good news atau kabar baik. Ada 3 poin kabar baik yang aku mau bagiin ke teman-teman. Yang pertama, God is good. Tuhan adalah definisi dari kebaikan itu sendiri. Kita bisa melihat bukti-bukti dari kebaikannya Tuhan melalui banyak hal dalam hidup kita ya. Contohnya, kita bisa bangun tidur, masih bernafas, masih dikasih kesehatan, masih bisa belajar, bisa ngerasain cinta kasih dari orang-orang di sekeliling kita. Itu adalah bukti sederhana dari kebaikannya Tuhan. Dan bahkan ketika kita nggak menyadari kebaikannya Tuhan, Tuhan tetap baik. Nah, satu poin yang kita mau pelajari hari ini adalah Tuhan itu bukan semata-mata dari situasi yang kita alami. Tuhan bukan semata-mata baik karena apa yang dia lakukan, tapi Tuhan itu baik karena Tuhan adalah pribadi yang baik. Kebaikan itu adalah pribadi dari Tuhan sendiri. Di Mazmur 25 ayat 8, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Nah, kalau aku bisa ngasih perumpamaan, mungkin aku akan ambil perumpamaan langit. Ketika langit itu mendung, bukan berarti mataharinya nggak ada di sana kan, tapi ketika langitnya mendung itu karena si mataharinya lagi tertutupi aja. Nah, sama juga dalam kehidupan kita, ketika kita lagi ngalamin hal-hal yang kurang enak, itu bukan berarti Tuhan nggak ada di sana gitu. Tuhan tetap baik sekalipun keadaan kita nggak baik. Jadi yuk kita belajar untuk melihat Tuhan bukan dari situasinya, tapi kita melihat Tuhan karena kita mengenal Tuhan itu baik. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, God loves to forgive. Kita sudah diampuni oleh kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu sesuatu yang kita terima sekalipun kita nggak layak untuk menerimanya. Dan kasih karunia terbesar yang kita terima dari Tuhan adalah pengampunannya di kayu salib. Kita bisa belajar dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya dengan harta yang dia bawa. Dia foya-foya, dia ngabisin uangnya, dan ketika uangnya udah habis, si anaknya merasa nggak tahu balik ke siapa, dan dia akhirnya balik lagi ke bapaknya. Ketika dia balik ke bapaknya dengan semua perbuatan yang mungkin secara manusiawi kita nilainya kok nggak pantas ya untuk diterima lagi, tapi di ayat Alkitab di Lukas dibilang bapaknya malah lari ke anaknya untuk peluk anaknya, untuk terima anaknya dengan tangan yang terbuka gitu. Jadi sama juga dalam kehidupan kita teman-teman, kita itu seberharga si anak bungsu ini. Sekalipun kita udah jauh, udah nggak pernah balik lagi ke Tuhan, Tuhan tetap akan selalu nungguin kita untuk balik ke Dia dengan tangan yang terbuka. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah God is love. Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah definisi dari kasih itu sendiri, sama kayak kebaikan tadi. Kasihnya itu bukan kasih yang kita bisa rasain di dunia ini, kasih yang sementara, kasih yang bersyarat, tapi kasihnya tanpa syarat, kasihnya penuh penerimaan. Karena Ia sendiri adalah kasih itu. Kita bisa melihat kasih Tuhan lewat apa? Sama kayak kebaikannya, lewat hal-hal kecil di hidup kita. Jadi sebenarnya untuk kita bisa melihat kebaikan dan kasih Tuhan itu adalah sebuah keputusan. Kita mau gak mutusin untuk oke, aku hari ini mau ngelihat kebaikan dan kasih Tuhan lewat hal-hal sederhana di hidupku, kayak gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk mau lihat kasihnya Tuhan, mau ngelihat kebaikannya Tuhan, percaya deh kita pasti akan melihat hal-hal itu. Di Roma 5 ayat 8 dibilang bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya Tuhan mengampuni kita tuh ketika kita masih berdosa gitu. Tuhan gak perlu kita untuk datang, Tuhan gak perlu kita untuk datang duluan, tapi malah Tuhan yang nyamperin kita duluan, mengampuni kita duluan, mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kasih Tuhan itu gak bersyarat, bukan kayak kita harus datang dulu ke Tuhan, kita harus minta ampun dulu sama Tuhan baru kita diampuni, tapi Tuhan yang pertama-tama datang untuk mengampuni kita gitu.
Jadi jangan takut untuk datang ke Tuhan, jangan takut ngerasa nggak layak lagi, karena kita udah diampuni jauh sebelum kita berdosa, kita sudah diampuni jauh sebelum kita mengenal Tuhan. Jadi that's all for today. Good news yang bisa aku bagiin ke teman-teman semua. Have a blessed day. God bless.